muda dan kapan saja azab kepada mereka. Bersegeralah kembali ke Allah subhanahu wa ta'ala dan beristighfar kepadanya. Nabi Muhammad SAW sebagai orang yang dijaga dari dosa, diampuni kesalahannya yang lalu dan yang akan datang. Namun demikian Allah subhanahu wa ta'ala tetap memerintahkan beliau istighfar. Seperti misalnya dalam firman-Nya dalam surah Muhammad, surah nomor 47 ayat 19, wastaghfir li dzambik, dan mohon ampunlah atas dosa-dosamu. Mohon ampunlah atas dosa-dosamu. Juga dalam ayat lain, dalam surah An-Nisa, surah nomor 4 ayat 106, wastaghfirillah innallaha kana ghafurur rahima, dan memohon ampunlah kepada Allah, sungguhnya Allah itu maha pengampun lagi maha penyayang. Ya. Jadi maksudnya kalau sudah terlanjur terjebak dalam dosa, jangan merasa tenang. Ya, jangan merasa tenang dengan pelanggaran itu, karena setiap saat hukuman bisa datang. Saya akan coba dulu cek. Saya lihat di sini mungkin ayat itu luput, saya belum tulis ya. Tapi saya akan coba cek, mudah-mudahan saya temukan sekarang ayatnya. Surah nomor 7 ayat 96 ya. Nanti kita baca beberapa ayat. Saya bacakan langsung 96-nya. Walau anna ahlal qura amanu wattaqaw la fatahna alaihim barakatin minas samai wal ardi walakin kazzabu fa akhadnahum bima kanu yaksibun. Jikalau sekiranya penduduk negeri-negeri itu beriman dan bertakwa, mereka selain beriman sama Allah, mereka sibuk selalu dengan kepatuhan-kepatuhan dari ibadah ke ibadah yang lain. Apa jaminan dari Allah? Pastilah kami akan melimpahkan kepada mereka berkah dari langit dan bumi. Rezeki mereka tidak terputus dari langit, di bumi pun mereka akan tentram mendapatkan semua kebutuhan mereka. Tetapi mereka mendustakan ayat-ayat kami, maka kami siksa mereka disebabkan perbuatannya. Saya ulangi lagi, semua sumber malapetaka dan bencana, kalau Bapak Ibu masih merasakan ada masalah, belum selesai, dosa. Kata kuncinya kembali kepada Allah. Itu aja. Kalau orang terus dalam dosanya dan dia merasa aman, ini bahaya sekali. Perhatikan di sini Allah sebutkan beberapa ayat berturut-turut, mulai 97. Afa amina ahlul qura ayyatiyahum ba'suna bayatan wa hum naimun. Apakah penduduk negeri itu merasa aman dari kedatangan siksa kami kepada mereka di malam hari di waktu mereka sedang tidur? Ini orang-orang yang buat zina di hotel, buat maksiat, mabuk-mabukan, ke diskotik, ke bar. Apa mereka merasa aman di saat mereka sudah capean, tidur, bangun masih tidak kena siksa Allah? Tanda tanya di situ. Saya ulangi, Allah mengatakan, apakah penduduk negeri yang berbuat dosa itu merasa aman dari kedatangan siksaan kami kepada mereka di malam hari di waktu mereka sedang tidur? 98-nya. Awa amina ahlul qura an ya'tihum ba'suna duhan wa hum yal'abun. Apakah penduduk negeri itu merasa aman dari kedatangan siksaan kami kepada mereka di waktu matahari sepenggalan naik, maksudnya di waktu duha, ketika mereka sedang bermain-main? Artinya di malam hari bisa datang seketika, di pagi hari juga bisa datang seketika. Ayat 99-nya, afa aminu makrallah fala ya'manu makrallahi illal qaumul khasirun. Apakah mereka merasa aman dari azab Allah yang tidak terduga-duga? Tiada yang merasa aman dari azab Allah kecuali orang-orang yang merugi. Ya, jadi ini kurang lebih 4 ayat yang perlu kita tambahkan dalam bahasan kita. Bagi orang yang terus saja dalam kemaksiatan dan tidak mau kembali kepada Allah, terlalaikan dengan umur yang dianggap masih muda, kesempatan yang masih ada, harta yang melimpah misalnya, dan dia lupa setiap saat Allah subhanahu wa ta'ala bisa balik keadaannya menjadi orang yang paling sengsara dan terhina karena dosa yang dia lakukan itu. Baik Bapak Ibu sekalian, selanjutnya Allah subhanahu wa ta'ala menginginkan manusia kembali ke jalannya. Menginginkan manusia kembali ke jalannya. Mengakui segala dosa yang diperbuat. Allah ingin kita begitu, supaya tidak dihukum. Allah ingin kita kembali ke jalan, makanya diberikan rasa penyesalan. Setiap orang buat dosa itu pasti ada rasa penyesal, rasa bersalah. Itu sebenarnya sinyal dari Allah SWT supaya dia tidak lanjutkan dan segera kembali kepada Allah. Allah ingin kita kembali ke jalannya, mengakui kesalahan atau segala dosa yang diperbuat, serta menyesal dan berjanji untuk tidak mengulanginya. Seberapapun banyaknya dosa manusia, baik itu membunuh, mencuri, berzina, riba ataupun yang lainnya, Allah subhanahu wa ta'ala akan tetap menerima taubatnya jika mau bertobat. Karena rahmat Allah subhanahu wa ta'ala sangat luas.
Saya kembali ingatkan dosa dibagi oleh para ulama menjadi beberapa bagian. Tapi induknya dosa yang berhubungan dengan Allah, dosa yang berhubungan dengan makhluk, dengan manusia. Kalau dosa berhubungan sama Allah dirincikan lagi. Kalau dosa itu sifatnya tidak disuruh untuk mengqadha, seperti orang sekian tahun gak sholat, dia sekarang ikut pengajian sadar dia mau sholat, ya udah dia tinggal tobat terus dia sholat, dia nggak perlu mengqadha sholatnya yang lalu-lalu karena dasarnya dia sengaja meninggalkan sholat itu. Kapan kita boleh mengqadha? Kalau kita punya udzur syar'i, kayak kita ketiduran bangunnya sudah jam 6 pagi misalnya, terbit matahari, tapi ketiduran punya udzur, di situ kita qadha sholat subuhnya boleh. Atau kita lupa, tadi kan kalau ketiduran, kalau lupa juga bisa, tapi kalau sengaja ditinggalkan nggak ada qadhanya. Tapi kalau misalnya orang punya utang Ramadan, selain dia tobat dia harus membayarnya, kan gitu. Nah ini kalau hak Allah. Kalau hak makhluk ini dirincikan lagi oleh para ulama. Kalau itu adalah perusakan citra, kayak gosipin orang, fitnah orang, perusakan citra, maka dia harus taubat kepada Allah, dia harus minta keridhaan orang tersebut. Ya. Kemudian kalau itu berhubungan dengan masalah harta, maka dia wajib taubat kepada Allah, minta keridhaan pemilik hak atau mengembalikan hartanya. Kalau itu adalah qisas, kalau itu adalah hukuman fisik, menyakiti fisik dengan memukul misalnya, maka ada qisas. Kita taubat kepada Allah dan minta keridhaan dia, kalau tidak minta dia balas hal yang sama. Qisas namanya. Kalau tidak nanti akan terjadi permasalahan pada hari kiamat. Makanya Nabi Muhammad SAW pernah memanggil-manggil pembantunya Ummu Salamah, istri beliau, tapi pembantu ini nggak dengar rupanya. Ummu Salamah masuk ke kamarnya lalu mengatakan, mengapa saya melihat Rasulullah SAW memanggil-manggilmu tapi kamu tidak datang-datang? Dia mengatakan, saya demi Allah tidak dengar. Maka pembantu itu pun datang lalu karena dia lagi main sama ada domba kecil di kamar dia. Kemudian dia datang kepada Nabi SAW mengatakan, demi zat yang mengutus anda dengan kebenaran, benar-benar saya nggak dengar. Kata Nabi SAW sambil pegang kayu siwak, kalau bukan karena qisas, maka saya sudah menghukum kamu dengan kayu siwak ini. Saya sebenarnya bisa pukul kamu ini karena kamu kok nggak datang. Tapi karena ada hukum Allah qisas, kalau saya pukul kamu, saya juga harus dibalas. Maka saya sudah lakukan. Nah itu bahayanya masalah qisas. Jadi nggak boleh sembarangan main pukul-pukul orang segala macam. Beda kalau kita lagi diserang, kita membela diri, berbeda. Dan saya sudah pernah kasih resep, kalau ada yang ajak bapak ibu bertengkar, tinggalkan dia dengan tembok saja. Tinggalkan dia bertengkar sendiri. Kamu pengecut, kamu segala macam, biarin aja, nggak penting, nggak usah. Kalau dia serang kita secara fisik, kita membela diri beda. Tapi kalau cuma diajak bertengkar, diajak ribut, udahlah tinggalkan saja. Nggak usah dilayani. Ribut di WA, ribut secara mulut langsung, tinggalkan saja. Ya. Kata Allah SWT tentang hamba-hambanya, wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama. Mereka kalau diajak ngomong sama orang-orang bodoh, orang bodoh itu suka ajak ribut, ajak bertengkar, gitu kan. Selalu saja yang dicari kesalahan kita, maka kata Allah, katakan salama. Udah terserah kamu aja deh, tinggalin. Nah gitu, gak usah dilayani. Supaya kita tidak banyak masalah. Kalau dia tetap mau melakukan perbuatan dia, maka kita akan panen pahala dari dia nanti pada hari kiamat. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dalam surah Az-Zumar, surah nomor 39 ayat 53 sampai 59. Ini kata ulama adalah ayat yang paling luar biasa, bonus Allah kasih kepada para pelaku dosa. Kepada para pelaku dosa. Tapi bukan untuk mereka ulang-ulangi ya. Sudah terjerumus dosa, Allah kasih mereka kesempatan untuk kembali. Masih di halaman 24 sampai 25 itu ya. 24 ayatnya, 25 terjemahannya. Saya bacakan, Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah innallaha yaghfirudz dzunuba jami'a innahu wal ghafurur rahim wa anibu ila rabbikum wa aslimu lahu min qabli an ya'tiyakumul adzabu thumma la tunsarun
واتبعوا أحسن ما أنزل إليكم من ربكم من قبل أن يأتيكم العذاب بغتة وأنتم لا تشعرون أن تقول نفس يا حسرة على ما فرطت في جنب الله وإن كنت لمن الساخرين أو تقول لو أن الله هداني لكنت من المتقين أو تقول حين ترى العذاب لو أن لي كرة فأكون من المحسنين بلى قد جاءتك آياتي فكذبت بها واستكبرت وكنت من الكافرين. Artinya, katakan hai Muhammad, wahai hamba-hambaku, kita disuruh sampaikan oleh Allah, disuruh Nabi Muhammad SAW sampaikan oleh Allah untuk kita semua. Apalagi para pelaku dosa. Katakan wahai hamba-hambaku yang melampaui batas terhadap diri mereka sendiri. Maksudnya sudah terlalu banyak dosa yang dia lakukan. Jangan kamu berputus asa dari rahmat Allah. Sungguhnya Allah mengampuni dosa-dosa semuanya. Kata ulama maksudnya adalah orang yang mau kembali kepada Allah. Allah bukakan pintu buat dia. Sesungguhnya Allah mengampuni dosa-dosa semuanya. Sungguh dialah yang maha pengampun juga maha penyayang. Itu ayat 53-nya. Ayat 54-nya, dan kembalilah segera. Ini jadi penyebab kami susun bab ini. Dan kembalilah kamu kepada Tuhanmu. Maksudnya segera kembali taubat, menjadi orang soleh dan soleha. Dan berserah dirilah kepadanya sebelum datang azab kepadamu. Kemudian kamu tidak dapat ditolong lagi. Tiba-tiba datang malaikat maut, tiba-tiba stroke, tiba-tiba hilang akal. Ya. Kemudian selanjutnya dikatakan,